Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Dek? Jelas, Bang. Jelas ya. Oke, kita diskusi ya. UMM udah ngerjain laporan? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Bang. Ya, kita diskusi ya. Kemarin kita sudah bahas terkait stroke ya. Terkait stroke ya, jadi penyakit saraf yang kemarin yang kita bahas adalah terkait stroke ya. Terus saat ini kita akan membahas penyakit saraf lainnya ya. Penyakit saraf lainnya yaitu nyeri ya. Nyeri, pertama kita akan membahas nyeri, kemudian kita akan membahas tentang sakit kepala ya. Jadi nyeri itu masuk ke saraf deh ya. Nyeri itu jadinya masuk ke salah satu penyakit saraf ya kalau nyeri ya. Oke ya. Jadi sebelum kita membahas tentang nyeri ya, saya tunggu dulu sebelum itu. Pennya kelihatan nggak pen ini? Kelihatan ya? Iya, Bang. Kelihatan, Bang. Ya, jadi kita bahas tentang nyeri ya. Oke, tunggu deh, ada temannya lagi mau masuk. Oke. Ya, nyeri. Mungkin pernah kita bahas ya, kita pernah bahas waktu di diabetes mellitus ya, kita pernah bahas fisiologi nyeri. Aduh, kok gini? Oh ya, oke, bentar deh. Nah ya, jadi umpama ini adalah, saya ulangin lagi ya, ini adalah suatu nociceptor ya, ini adalah suatu nociceptor ya, kemudian ini adalah peripheral nerve atau saraf perifer ya, saraf perifer. Kemudian di sini ada dorsal horn ya, di sini ada dorsal horn. Kemudian dari dorsal horn ini rangsangannya akan menuju ke pusat nyeri di otak ya, anggaplah ini adalah pusat nyeri di otak tadi ya. Jadi saya tulis lagi ya, bahwasanya ini adalah suatu nociceptor ya, ini nociceptor. Ya, kemudian yang ini adalah peripheral nerve, yang garis ini adalah peripheral nerve atau saraf perifer ya. Kemudian yang ini adalah dorsal horn ya, ini adalah dorsal horn. Ya. Terus yang ini adalah pusat nyeri di otak ya, ini adalah suatu pusat nyeri di otak ya. Pusat nyeri ya, pusat nyeri di otak. Tunggu dulu, ini mungkin ada temannya tadi mau join. Oh, nggak ada. Ya, nah jadi ini merupakan bagaimana perjalanan dari nyeri itu ya. Jadi rangsangannya itu bermula dari nociceptor ya. Dari nociceptor rangsangannya itu akan berlanjut ke peripheral nerve ya, peripheral nerve, kemudian akan ke dorsal horn, kemudian akan ke pusat nyeri di otak, sehingga muncullah suatu keadaan nyeri, muncullah rasa nyeri tersebut ya. Muncullah rasa nyeri tersebut. Nah, nanti kalau yang untuk di nociceptor ini ada pencetusnya ya. Nociceptor ini ketika ingin teraktivasi dia ada pencetusnya, ada mediator pencetusnya ya. Jadi mediator pencetus nociceptor itu untuk teraktivasi yaitu prostaglandin ya. Prostaglandin ya, misalkan seperti prostaglandin, kemudian histamin ya. Histamin, terus bradikinin ya, bradikinin ya. Nah ini ya, jadi bradikinin. Jadi sebenarnya deh ya, gatal itu merupakan suatu nyeri juga sebenarnya ya.
suatu nyeri juga kalau gatal itu ya. Gatal itu merupakan suatu nyeri juga mestinya ya. Tapi paling rendah lah nyerinya gatal itu ya. Gatal itu kalau histamin ini kan memicu suatu gatal ya, jadi nociceptor. Jadi kalau gatal itu kan kenapa harus digaruk umpama gitu kan? Biar lebih rasa nyeri kayak gitu istilahnya kan. Biar kalau gatalnya hilang kita garuk, apa yang akan dimunculkan ketika kita garuk ya, semakin nyeri istilah kayak gitu. Nah, jadi istilahnya itu untuk menghilangkan rasa gatal itu kita harus biar lebih nyeri lagi kayak gitu ya. Biar lebih nyeri lagi. Coba kalian perhatikan umpama kalau kalian gatal, ketika kalian garuk kan otomatis rasa nyeri yang muncul ya, tapi memang nggak seberapa nyerinya seperti itu, tapi gatalnya hilang seperti itu. Saya gatal jadinya. Tunggu loh, ada temannya mau masuk. Nah ya, jadi seperti inilah ya. Jadi seperti inilah bagaimana patofisiologi atau perjalanan dari nyeri itu ya. Jadi bermulai dari nociceptor. Nociceptor ini akan diaktifasi oleh suatu mediator yaitu prostaglandin, histamin, bradikinin ya, seperti itu. Ya, nah kemudian kalau dari nociceptor ini ya, rangsangan itu akan menuju ke peripheral nerve ya. Dari peripheral nerve rangsangannya akan menuju ke dorsal horn yang akan sehingga dari dorsal horn ini akan menuju ke pusat nyeri di otak ya. Jadi ini adalah arus ya, jadi seperti arus listrik ya. Jadi terdapat suatu rangsangan aliran ya, seperti itu ya. Nah, otomatis ketika kita ingin mengatasi nyeri ya, kita bisa hambat di tahap nociceptor ya. Kita bisa menghambat di tahap nociceptor ya. Jadi hambatan nociceptor di sini ya. Nah, pencetus dari nociceptor ini adalah yang ini, mediator ini ya. Tapi kebanyakan obat-obat yang paling yang paling dominan terkait ternyeri itu adalah prostaglandin ini ya. Prostaglandin ini nyeri dan inflamasi itu ya. Nah, sehingga apa ya, ketika kita ingin hambat di tahap nociceptor, pastinya kita akan menghambat prostaglandin seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghambat di peripheral nerve ini ya. Kita bisa menghambat di peripheral nerve ini. Jadi obat-obatan yang menghambat di sini adalah biasanya opioid yang rendah seperti kodein. Ya, opioidnya rendah. Jadi opioid itu hambatannya di sini. Kalau NSAID hambatannya di nociceptor seperti itu. Nah, kemudian kalau yang dorsal horn ini ya, dorsal horn ini opioid juga bekerja di sini. Ya. Opioid juga bekerja di sini. Ya. Opioid bekerja di sini, kemudian analgesik yang adjuvan ya. Jadi analgesik yang adjuvan juga kerjanya di sini. Ya. Adjuvan juga kerjanya di sini ya. Adjuvan kerjanya di sini juga ya, seperti itu ya. Nah, kalau udah pusat nyeri langsung menghambat di sini ya, biasanya itu kayak anestesianya hambatannya langsung ke sini ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah terkait perjalanan nyeri dan obat apa aja yang berperan ya, obat apa aja yang berperan dan di mana hambatannya ya. Kalau di sini biasa anestesi, tapi kan kita tidak menggunakan anestesi untuk mengatasi suatu nyeri seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut sekarang ya, kita lanjut bagaimana manajemen nyeri ya, bagaimana manajemen nyeri ya, bagaimana sih manajemen nyeri itu ya, kita akan bahas. Oke, tunggu. Nah, jadi nyeri itu menurut WHO ya, nyeri itu menurut WHO itu dibagi menjadi 3 deh. Jadi nyeri itu menurut WHO itu dibagi menjadi 3. Ada yang ringan ya. Jadi kalau yang ringan ini katanya WHO, visual analog scale-nya atau VAS ya, skornya visual analog scale-nya itu 1 sampai 3. Nah, ini menurut WHO. Ya, 1 sampai 3 itu ringan ya. Terus kemudian ada yang sedang ya. Ada yang sedang. Nah, ini sedang ini skornya ini 4 sampai 6. Ya. 4 sampai 6 kalau yang sedang ya. Kemudian ada yang berat. Kalau yang berat ini 7 sampai 10 menurut WHO-nya. 7 sampai 10 skornya. Berat. Ya.
dalam kurung 7 sampai 10. Berat 7 sampai 10 skornya ya. Nah, baik ya ketika jadi bagaimana cara kita menentukan skor? Nah, ini visual analog scale. Jadi nyeri itu adalah sebenarnya nyeri itu merupakan subjektif ya, penilaian skor dari nyeri itu subjektif karena apa? Respon individu ketika menerima suatu rangsangan nyeri itu berbeda-beda ya. Misalkan ada yang dicubit nangis, ada yang dicubit biasa aja. Ya, seperti itu. Jadi subjektif ya, subjektif karena sering juga tidak akurat ya kalau menggunakan ini ya, tapi ya seperti ini ya. Jadi makanya subjektif. Jadi kita balik lagi ke lihat ke pasiennya seperti apa ya. Oke ya, jadi untuk melihat fase itu biasanya di rumah sakit itu menggunakan Wombecker namanya deh ya. Jadi di rumah sakit itu Wombecker. Tunggu ada temannya mau masuk sini. Ini kelihatan nggak, Dek? Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bang. Nah, jadi ini biasanya Wombecker. Oh, salah nulis saya. saya tulis ya. Nah, ya. Jadi ini ya. Nah, jadi umpama kalau nggak nyeri ya 0 masih senyum lah kayak gitu ya, pasiennya masih kelihatan senyum ya. Tapi ketika umpama skornya 2 umpama gitu ya lumayan sedikit ya, lumayan nggak kerasa lah mungkin gitu ya. Tapi kalau udah mulai cemberut ya 4 ya, skornya 6 itu udah agak cemberut. Nah, sampai skor yang paling tinggi itu sampai nangis ya. 10 ya umpama kayak gitu. Nah, jadi yang paling berat itulah nilainya 10 umpama kayak gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dilihat dari raut muka pasiennya ya, raut muka pasiennya kan ya, visual analog scale. Jadi kasat mata yang kita lihat. Dari kasat mata visual yang kita lihat ya. Seperti itu ya. Maka ini subjektif banget ya, subjektif banget ya. Kayak gitu. Ada orang yang habis dioperasi, ada orang yang habis dioperasi ya, padahal nyerinya itu nggak seberapa. Ya, nyerinya itu nggak seberapa tapi nangis kayak gitu ya. Tapi nangis umpama kayak gitu ya. Oh, nyeri 10 apakah langsung diberikan obat yang tinggi? Enggak ya, biasanya itu kita memiliki cara untuk ngakalin pasien ya, karena ini sugesti juga berperan di sini ya, sugesti juga berperan di sini ya. Tapi karena konsep kita adalah mempelajari tentang suatu tata laksana ya, tata laksana atau guideline untuk UKHI-nya ya, jadi ini perlu kita bedah, kita perlu bedah lagi ya. Nah, ya untuk yang ringan ini WHO mengatakan kita bisa menggunakan paracetamol ya. Jadi bisa menggunakan paracetamol untuk yang ringan ya. Ini pertamanya untuk yang ringan ini jadi paracetamol seperti itu. Nah, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan NSAID ya. Jadi bisa kita menggunakan NSAID tapi disarankan lebih menggunakan terlebih dahulu paracetamolnya seperti itu. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Nah, kemudian di sini ya, nanti plus minus ya. Sebelum saya sampai terapi saya lupa lagi ngejelasin kan. Jadi analgesik itu ada 3 deh ya. Sebelum sampai sini saya jelasin dulu analgesik itu ada 3 ya. Analgesik itu ada 3. Jadi yang pertama adalah ada analgesik non opioid ya. Analgesik non opioid ya. Non-opioid. Nah, jadi analgesik non-opioid ini misalkan paracetamol, NSAID, ya. Kalau analgesik non-opioid. Kemudian ada yang analgesik opioid. Analgesik opioid. Ya, tahu pasti contohnya kalau yang analgesik opioid ya, kodein, morfin, dan lain-lain ya, fentanyl seperti itu ya. Nah, kemudian terus habis itu yang terakhir ini ada yang adjuvan ya, analgesik adjuvan. Ya. Analgesik adjuvan ya, seperti itu. Nah, kalau yang analgesik adjuvan ini ya yang tadi itu ya, yang kemarin kita pernah bahas misalkan seperti gabapentin ya, terus kemudian duloxetin ya, amitriptilin ya.
etilin, dan lain-lain ya, dan lain-lain yang pernah kita bahas kemarin di BM itu. Nah, itu termasuk analgesik adjuvan ya. Nah, untuk nyeri ringan ini menurut WHO dikatakan bahwa pasiennya bisa menggunakan paracetamol atau NSAID, tapi lebih dipreferkan terlebih dahulu menggunakan paracetamol. Jadi untuk nyeri ringan kita menggunakan analgesik non-opioid, seperti itulah intinya ya. Jadi kalau ketika pasiennya mengalami nyeri ringan, kita menggunakan analgesik non-opioid ya. Nah, nanti ini ada plus minus ya, di WHO-nya itu ada plus minus ya. Di bawah ini ada nanti plus minus ya. Plus atau minus yang adjuvan ya. Plus atau minus yang adjuvan. Nah, maksudnya plus atau minus yang adjuvannya adalah, jadi kalau umpama analgesik non opioidnya nggak ngatasin nyerinya, berarti kita bisa berikan yang analgesik adjuvan, bisa tambahin analgesik adjuvannya. Tapi kalau seumpama analgesik non opioidnya udah ngatasin, nggak perlu kita tambahkan yang analgesik adjuvan. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau untuk sedang ini ya, jadi menurut WHO itu di sini bisa menggunakan paracetamol yang dikombinasi dengan kodein kalau kata WHO-nya. Jadi paracetamol dan kodein ini ternyata studinya mengatakan efektif dan relatif aman. Ya, efektif dan relatif aman. Katanya seperti itu ya. Jadi kan untuk melihat terapi itu kita melihat obat mana sih yang efektif dan kita tidak boleh melupakan keamanan obatnya, seperti itu ya. Jadi kalau kata WHO-nya, kalau nyerinya sedang itu kita bisa menggunakan PCT plus kodein. Nah, nanti ini plus minus ya. Nanti ini plus minus yang adjuvan. Plus atau minus yang adjuvan ya menurut WHO-nya. Nah, terus kamu kalau yang berat ini kan simptomatik nyeri ini deh ya, jadi nggak harus diminum ya. Jadi kalau nyeri aja diminum seperti itu ya. Kalau nyeri aja diminum seperti itu ya. Jadi kalau umpama pasiennya mengalami nyeri yang berat, itu kita bisa langsung menggunakan yang opioid ya, yang direkomendasikan misalnya morfin atau fentanyl seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa ya. Oke, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Nah, namun tata laksana nyeri ini kita harus melihat juga komorbid dari pasiennya. Ya, kita harus melihat komorbid dari pasiennya. Ada nggak penyakit penyertanya? Ya, kita bahas sedikit tentang NSAID. Ya, kita bahas sedikit tentang NSAID. Ya, jadi NSAID ini ya. NSAID ini ada yang selektif dan ada yang non selektif, seperti itu kan ya. Ada yang selektif COX-2, ada yang non selektif, berarti dia menghambat COX-1 dan COX-2 ya. Jadi NSAID ini ada yang selektif ya. Jadi COX-1, COX-2-nya saya gambarin dulu ya. Kalau COX-1, COX-2 ini udah banyak yang tahu ya tentang COX-1 dan COX-2 ini ya. Karena ini kayaknya ditekankan sekali waktu S1-nya nih ya, COX-1 dan COX-2 ini ya. Oke, kemudian ini COX-2 ya, umpama kayak gitu ya. Nah, jadi seumpama ketika kita menghambat suatu COX-2 ya, ketika kita menghambat suatu COX-2-nya ya, maka resiko penyakit kardiovaskular akan tinggi ya. Resiko terkait penyakit kardiovaskularnya akan tinggi ya. Jadi ketika saya blok, umpama apa obat yang memblok, contohnya yang selektif COX-2, ada yang tahu contohnya? Untuk ngeblok COX-2-nya? Ya, celecoxib contohnya ya. Contohnya adalah celecoxib. Jadi celecoxib ini ya,
ketika kita berikan kepada pasien, maka resiko kardiovaskularnya akan tinggi karena menyebabkan iskemik, ya, dapat memperparah kondisi kardiovaskular, ya, memperparah penyakit kardiovaskular, ya, seperti itu, ya, memperparah penyakit kardiovaskularnya. Oke. Nah, kalau kita memblok COX-1, ya, kita memblok COX-1, ya, jadi kalau umpama saya blok di COX-1, ya, saya blok di COX-1, ya, ini akan memperparah penyakit gastronya, jadi memperparah penyakit lambung, ya, jadi akan memperparah penyakit lambung, ya. Jadi kalau umpama pasiennya mengalami penyakit lambung, jangan berikan obat yang bisa memblok COX-1, ya. Jangan berikan obat yang dapat memblok COX-1 seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bermain di sini, ya. Jadi seumpama ya, NSAID tadi kan ada yang selektif dan ada yang non selektif, ya. Kalau dia selektif dia hanya memblok COX-2. Tapi ketika dia non selektif, dia akan memblok COX-1 dan COX-2. Dia akan memblok COX-1 dan COX-2. Berarti ketika pasienmu ya mengalami penyakit lambung, obat mana yang tidak boleh kita berikan? Yang memblok COX-1. Ya, berarti ketika pasienmu mengalami penyakit lambung, yang kamu harus berikan adalah yang hanya fokus ke COX-2. Seperti itu, bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana ketika pasiennya itu, ya, mengalami penyakit kardiovaskular sekarang? Bagaimana ketika pasiennya itu mengalami penyakit kardiovaskular? NSAID-mu apa tadi? Non selektif. Nggak ada yang fokus ke COX-1, nggak ada. Ya, nggak ada yang fokus ke COX-1, tidak ada. Berarti yang paling aman apa kira-kira? Paracetamol. Karena paracetamol tidak bekerja di COX-1 dan dia tidak bekerja di COX-2. Dia nanti kerjanya di COX-3 kalau paracetamol ini, ya. Jadi paracetamol itu aman untuk penyakit lambung dan dia juga aman untuk penyakit kardiovaskular. Makanya kenapa WHO menyarankan ini paracetamol, ya, kebanyakan guideline menyarankan paracetamol karena paling aman itu memang kita menggunakan paracetamol. Nah, untuk NSAID ini yang paling aman adalah ibuprofen. Makanya sering kita mengganti, ya, paracetamol itu dengan ibuprofen, ya. Karena yang paling aman dari NSAID itu ya ibuprofen. Ya, ini studinya, Dek. Ya, ini kata studinya. Ya, ini kata studinya. Ibuprofen itu ternyata aman. Jadi seumpama pasienmu mengalami paracetamol ini, apa yang sering dipicu oleh paracetamol? Hepatotoksik. Iya, hepatotoksik. Jadi ketika pasienmu tidak dapat mengkonsumsi paracetamol, berarti kamu bisa menyarankan menggantikan dengan ibuprofen. Ya, gitu, ya. Bisa kita sarankan menggunakan ibuprofen. Saya rasa orang-orang demam pakainya itu sih, ya. Kalau nggak bisa paracetamol ya lari ke ibuprofen. Biasa kalau demam juga seperti itu, ya. Oke, jadi paracetamolnya nggak oke untuk pasien-pasien yang mengalami hepatotoksik, ya. Karena dia memicu suatu hepatotoksik. Jadi kalau saya bilang bisa-bisa aja saya, tapi untuk UKI-nya tidak bisa kita memberikan paracetamol pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, kemudian, ya, kalau teman-teman melihat ini lagi, ya. Jadi NSAID ini ada sebenarnya, deh, ya. Jadi dia itu nanti dibagi selektivitasnya. Ada yang lebih selektif ke COX-1, ada yang lebih selektif ke COX-2, ya. Jadi gambarnya itu seperti ini, deh, ya. Saya lihatin sedikit, bentar. Saraf, ya, benar di saraf, terus tentang nyeri. Oh, bukan di sini berarti.
di data D, kemudian kita bahas pain. Mana painnya? Nyeri, N. Mana? Oh ini, ya. Ini lumayan lah ya, lumayan terkait nyerinya lumayan banyak lah ya. Oke, jadi ini ada suatu tabel deh ya. Ini bagus banget sih saya bilangnya, tapi ya bagus lah ya, bagus ya, tapi tidak aplikatif ya, karena ini kan teori ya, tidak aplikatif. Kalau aplikatif tuh ya kita ngikutin guideline ya. Jadi ini semua kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Ya kelihatan ya. Jadi di sini ada obat-obatan ya, di sini dikatakan ada obat-obatan ya NSAID, di mana yang NSAID ini ya ada yang lebih selektif ke COX-2 ya, ada yang dominan ke COX-2 ya. Untuk yang non selektif nih Dek, untuk yang non selektif ada yang lebih dominan ke COX-2 dan ada yang lebih dominan ke COX-1. Tapi bukan berarti ketika dia dominan ke COX-2 dia tidak menghambat COX-1, dia menghambat juga di COX-1-nya. Sampai situ bisa dipahamin? Tapi ketika dia didominan di COX-1 bukan berarti dia tidak menghambat COX-2. Jadi dia tetap menghambat COX-2 tapi lebih dominan ke COX-1-nya. Bisa dipahamin? Ya, jadi tinggal Bisa, dibalik Bang. aja. Nah, terus teman-teman lihat di sini. Lihat di sini kalau selektosit ini ada tanda apanya? Bintang. Iya, ada tanda bintangnya. Jadi dia cuman menghambat. Jadi selektosit itu tidak ada urusan dengan COX-1. Jadi dia cuman menghambat di COX-2. Ya. Dia cuman menghambat di COX-2. Dia tidak ada berkaitan dengan COX-1. Tapi ketika kita melihat yang mana yang lebih selektif antara selektosit dengan meloxicam, jauh lebih selektif meloxicam terkait COX-2-nya. Tapi meloxicam masih tetap menghambat COX-1. Paham nggak maksud saya, Dik? Paham, Bang. Ya, seperti itu. Ya, makanya kebanyakan coba kalian lihat pasien-pasien, umpama pasiennya mengalami osteoartritis, nyeri sendi. Ya, nyeri sendi kan lama biasa hilangnya. Paracetamol nggak efektif, dokternya biasanya pakai apa? Meloxicam. Iya tuh enggak? Iya, Bang. Sering enggak untuk nyeri sendi ngelihat? Iya, Bang. Kenapa? Iya, sering. Karena apa? Karena efek terkait gastrointestinalnya pasti lebih kecil. Ya, pasti lebih kecil dibandingkan ketika dia umpama menggunakan yang natrium diklofenat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi efeknya lebih kecil. Ya, efek samping terkait gastrointestinalnya memang lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi umpama nih ya, deh, umpama kalian ingin tetap menggunakan, ya udah deh, pasien saya harus umpama dia mengalami gangguan fungsi, gangguan jantung, umpama gitu ya, gangguan jantung kardiovaskular ya. Oh, saya nggak boleh memberikan obat-obatan yang apa namanya, yang selektif COX-2. Ya, nggak boleh saya memberikan obat-obatan yang selektif COX-2 ya. Oh, ternyata pasiennya itu alergi terhadap paracetamol. Jadinya nggak bisa kita berikan paracetamol. Umpama seperti itu, ya. Berarti nanti kalian tinggal pilih aja yang lebih lebih dominan ke COX-1, ya. Tapi ibuprofen ini yang paling top lah kalau saya bilangnya, paling aman lah ya. Ibuprofen ini padahal 50-50 ya, 50-50. Ya, enggak sih, lebih dominan ke ini dia 0,5 jatuhnya di sini ya. Dia lebih dominan ke COX-1 ya. Tapi 50-50 sih sebenarnya ibuprofen ya, makanya relatif kayak aman lah kayak gitu ya. Relatif kayak aman, studinya itu relatif kayak aman karena dia lebih ke 50-50 ya. Fenoprofen juga ini ternyata, tapi kita nggak punya fenoprofen ya. Fenoprofen ini juga 50-50 seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu deh ya. Jadi kalau umpama pasienmu mengalami yang namanya gangguan lambung, ya bisa kita pilih. Umpama pasiennya nggak punya uang, nggak mampu beli selektoksib, mahal selektoksib, ya udah pilihin aja meloxicam, ya seperti itu. Atau enggak, ya kalau umpama alergi paracetamol, tetap kita harus pilih paracetamol, tetap kita harus pilih, ya. Kalau umpama nggak efektif, ya udah ke selektoksib.
Ya, kalau umpama pasiennya nggak punya duit untuk membeli yang namanya celecoxib, bisa ibuprofen gantinya, ya. Tapi kalau mau lebih yang aman lagi untuk lambung, ya udah pakai meloxicam karena lebih selektif ke COX-2, umpama kayak gitu kalau mau ikutin teori seperti ini, ya. Ini adalah teori, ini teori, namun tidak aplikatif, ya. Kalau ibuprofen itu kalau studinya mengatakan dia itu minimal juga gastrointestinal efeknya, ya. Gastrointestinal efeknya itu minimal, ya, kalau ibuprofen, ya. Tapi saya rasa UKAI-nya nggak sampai pertanyaannya, oh ini yang mana. Cuman saya ingin mengarahkan saja, kalau nyeri itu kan banyak pasien-pasien swamedikasi yang tentang nyeri kalau ke apotek, ya. Jadi bisalah dipakai algoritma ini, ya. Jadi saya sarankan kalau umpama pasiennya lansia atau pasiennya memiliki gangguan lambung, ya paracetamol dulu. Kalau umpama pasiennya alergi paracetamol atau nggak ngefek paracetamolnya, umpama gangguan lambung, ya udah celecoxib lebih mahal. Ya kalau pasiennya memang nggak mau, ya udah ibuprofen. Ya kalau nggak efektif ibuprofennya, ya udah meloxicam, umpama kayak gitu, ya. Jadi pemilihannya seperti itu, ya. Jadi kita bagaimana caranya kita memilihkan suatu obat yang meminimalkan efek samping ke pasiennya, ya, yang lebih aman untuk pasiennya, seperti itu, ya. Baik, jadi seperti itu deh, ya. Nah, terus kemudian, ya, yang sering keluar juga terkait di UKAI itu seperti ini, ya, soal-soal yang seperti ini, ya. Jadi yang namanya NSAID yang non-selektif, ya, yang namanya NSAID non-selektif, misalkan pada kasus OA, ya, misalkan pada kasus OA pasiennya ini menggunakan NSAID yang non-selektif, pasiennya di sini menggunakan NSAID yang non-selektif, ya, yang non-selektif, ya, umpama contohnya misalkan menggunakan nadik, natrium diklofenak, umpama dia pakainya natrium diklofenak, ya. Nah terus pasiennya ini ternyata, ya, setelah menggunakan nadik, ya, untuk OA-nya, setelah menggunakan nadik untuk osteoartritisnya, pasien mengeluhkan nyeri ulu hati atau nyeri ulu hati, ya. Berarti kita curiga efek samping dari nadiknya, ya. Nah, ketika terjadi ini atau dispepsia lah, ya. Dispepsia. Ya. Jadi ketika terjadi dispepsia pada pasien yang mengkonsumsi NSAID, itu ada dua solusinya, deh, ya. Ada dua solusinya. Satu adalah tambahkan. Nah, ini kita tambahkan. Jadi ya udah nggak apa-apa, pakai aja tetap NSAID-nya tetap pakai, nggak masalah. Tapi nanti kita bisa menambahkan para PPI atau misoprostol, ya. Ya udah tetap aja pakai NSAID-nya, saya tambahin PPI atau misoprostol kalau umpama pasiennya setelah menggunakan NSAID terjadi dispepsia, ya. Nah, solusi yang kedua adalah ganti NSAID-nya, ganti ke yang selektif COX-2, ya. Ganti ke yang selektif COX-2, misalkan enterocoxib, celecoxib, seperti itu, ya. Jadi ada dua solusinya. Nah, ini yang sering keluar di UKAI biasanya terkait hal-hal seperti ini, ya. Kalau umpama bukan nambahkan, tapi ganti obat, nggak ada pilihannya celecoxib, terus ada pilihannya paracetamol, ya udah ganti ke paracetamol, ya, seperti itu, ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Bisa, ya. Nah, jadi ya ini terapinya. Terus kemudian deh untuk keterolak yang perlu saya ingatkan, keterolak pasti ada, ya, ketika kalian udah masuk rumah sakit pasti ada. Jadi kalau keterolak itu, ya, keterolak itu kan lebih selektif kemana tadi, Dek? Selektif ke COX-1. Iya, selektifnya ke COX-1, ya. Sehingga keterolak ini paling sering menyebabkan yang namanya, ya, yang pertama dia itu paling sering menyebabkan namanya perdarahan, ya, perdarahan atau gastrointestinal bleeding, ya, perdarahan GI sering, ya, perdarahan GI sering, kemudian gangguan fungsi ginjal atau AKI juga sering, ya, karena dia lagi selektif ke COX-1, nah, jadi sering, ya, menyebabkan gangguan fungsi ginjal, jadi dia sering menyebabkan perdarahan GI, ya, dan AKI, ini banyak studinya, ya. Sehingga keterolak ini masuk dalam kategori ASO, deh.
ASO ini adalah automatic stop order. Ya, automatic stop order. Jadi kalian jadi obat-obatan ASO ini memiliki waktu maksimal durasi pemberiannya. Jadi dia memiliki durasi pemberian yang maksimal ya. Nah maksimalnya dia nggak boleh lebih dari 5 hari. Jadi penggunaannya harus di bawah 5 hari. Nah ini ada juga soal UKI-nya ya yang menanyakan ASO, automatic stop order. Ya, ini wajib sih nanti ya. Kalau akreditasi rumah sakit kayaknya salah satu poinnya di sini juga ASO ini ya, akreditasi rumah sakit. Jadi apotekernya nanti ngebuat obat-obatan ASO ya, automatic stop order ya. Jadi ketorolak itu ini ada soal di UKI-nya ya. Ini ada soal di UKI-nya juga ya. Jadi kalau ketorolak itu masuk dalam kategori obat-obatan ASO ya. Karena kenapa dia masuk ASO ya? Karena resiko perdarahan GI-nya tinggi ya. Terjadinya gangguan fungsi ginjal terkait ketorolak juga tinggi ya. Kenapa bisa tinggi? Karena dia paling selektif ke COX-1 seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke ya. Nah, tapi biasanya ya pasien-pasien obat habis operasi itu ya ketorolak biasanya kita kasih ya. Habis operasi ketorolak. Ada yang pernah ngelihat pasien habis operasi kemarin rumah sakit? Ada yang ngikutin nggak pasien yang habis operasi di rumah sakit? Ada? Ada bang. Operasi apa mas? Laparotomi. Oh laparotomi. Laparotomi pasiennya berarti batu empedu. Enggak. Peritonitis. Oh peritonitis. Itu analgesiknya apa? Yang masuk. Kalau apa di rumah sakit ISKA itu semua pakai dexketoprofen itu bang. Oh dexketoprofen. Bagus sih kalau dexketoprofen ya. Aduh, luar biasa berarti ya. Oh iya, kalau batu empedu itu laparoskopi ya, laparoskopi nggak perlu dibedah ya. Kalau laparotomi ya peritonitis masuk sih laparotomi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau di Hilda udah masuk ini nggak Hilda? Pernah masuk rawat inap nggak Hilda? Iya, pernah. Kalau pernah lihat habis operasi nggak bedah-bedah itu? Iya. Yang Di sering Hilda tuh di yang Bayangkara ya? Bayangkara ya? Itu sering apa yang masuk kalau habis bedah? Habis operasi? ketorolak sering, Iya. dexketoprofen Terus? juga pernah. Oh iya ya. Itu ya, jadi ya gitu ya, saya kasih ilmu sedikit ya. Kenapa? Sering. Nah ini ya, saya kasih ilmu sedikit ya. Kenapa sih kenapa ke dokternya itu ya, kenapa ketika pos operasi ya, nah itu tadi kenapa mainannya ketorolak. Tadi ada yang temannya bilang ketoprofen juga. Tadi ada yang bilang enggak, dek. Tes. Gak ada suara ya? Gak ada suara ya? Iya mas, nggak ada suara. Iya, Mas.
kirain rusak jaringan.
Ya ampun. Lama males.